Allah subhani tadalana bin nurani bil wali qadri rabbani syaikh qadir al-jailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikutip dari Manaqib ke-29, mengampuninya Raja Jin kepada orang yang telah membunuh anaknya. Ulama Baghdad meriwayatkan bahwa di Baghdad ada seorang ulama. Sesudah sholat Jumat, berangkatlah ia diiringi para santri-santrinya berziarah ke pemakaman. Di tengah perjalanan, ia menemukan seekor ular hitam yang sedang melata. Lalu dipukulnya ular itu dengan tongkat beliau sampai mati. Setelah ular itu dibunuh, langsung saja alam sekitar daerah itu diliputi kabut kelam dan menjadi gelap. Para santrinya tambah terkejut karena gurunya mendadak hilang. Mereka berusaha mencari di tiap-tiap tempat, namun tidak ditemukan. Tiba-tiba gurunya muncul kembali dengan pakaian serba baru. Mereka heran dan segera menghampiri gurunya itu. Kemudian diceritakannya bahwa asal kejadian itu begini permulaannya. Di waktu cuaca gelap, aku dibawa oleh jin menuju sebuah pulau. Lalu aku dibawa menyelam ke dasar laut menuju suatu daerah kerajaan jin, dan aku dihadapkan kepada sang raja jin. Pada waktu aku bertemu, ia sedang berdiri di atas singgasana mahligai kerajaannya. Di hadapannya membujur sesosok mayat di atas panca parsada yang sangat indah bentuknya. Kepala mayat itu pecah, darah mengalir dari tubuhnya. Sejurus kemudian, sang raja jin bertanya kepada pengawalnya yang membawa aku, "Siapa orang yang kau bawa itu?" Para pengawalnya menjawab, "Inilah orang yang telah membunuh putra tuanku raja." Lalu, raja jin menatap tajam padaku dengan muka marah. Wajahnya merah padam. Dengan geramnya, raja jin menghardiku, "Mengapa kau membunuh anakku yang tidak berdosa? Bukankah kamu lebih tahu tentang dosanya membunuh? Padahal kamu katanya seorang ulama yang mengetahui masalah-masalah hukum." Dia berkata dengan suara lantang, muka berang menakutkan. Segera aku menjawab, menolak tuduhan itu. "Perkara membunuh anakmu, aku tolak. Apalagi yang namanya membunuh. Bertemu muka pun aku belum pernah." Raja jin menjawab, "Kamu tidak bisa menolak. Ini buktinya, para saksinya juga banyak." Lalu dengan tegas, tuduhan itu kusanggah kembali. Tidak bisa. Semuanya bohong. Itu fitnah semata." Para saksi jin mengusulkan supaya raja jin memeriksa darah yang melekat di ujung tongkatnya itu. Lalu sang raja bertanya, "Itu darah apa yang ada di tongkatmu?" Aku menjawab, "Darah ini bekas cipratan darah ular yang kubunuh." Raja jin berkata dengan geramnya, "Kamu manusia yang paling bodoh kalau kamu tidak tahu bahwa ular itu adalah anakku." Dikala itu, aku bingung tidak bisa menjawab, sehingga aku pusing. Bumi dan langit terasa sempit karena sulit mencari jalan pemecahnya. Raja jin melirik kepada seorang hakim selaku aparatnya seraya berkata, "Manusia ini sudah mengakui kesalahannya. Ia telah membunuh anakku. Kamu harus segera memutuskan hukumannya, yaitu ia harus dibunuh." Setelah jatuh keputusan, aku diserahkan kepada seorang algojo. Pada waktu kepalaku akan dipacung, algojo sedang mengayunkan pedangnya ke arah leherku. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki tampan bercahaya sambil berseru, "Berhenti, sekali-kali jangan kau bunuh orang ini. Ia adalah murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani." Sambil matanya menatap raja jin tersebut dengan sorotan tajam. Lalu ia berkata,
Coba apa jawabanmu kepada Syekh kalau beliau marah padamu karena telah membunuh muridnya? Kemudian Raja Jin melirik ke arahku sambil berkata, karena aku menghormati dan memuliakan Syekh Abdul Qadir, dosamu yang begitu besar ku ampuni, dan kamu bebas dari hukuman. Tetapi sebelum kau pulang, kamu harus jadi imam sholat untuk menyembahyangkan mayat anakku almarhum dan bacakan istighfar mohon diampuni dosanya. Setelah selesai menyembahyangkan, pada waktu pulang, aku diberi hadiah pakaian yang sangat bagus dan diantarkan ke tempat semula tadi. Subhanallah. Dikutip dari Manaqib ke-30, berkat karomah Syekh Abdul Qadir bisa menolak gangguan jin dan orang jahat. Syekh Jalal Al-Bukhari meriwayatkan, barang siapa diganggu atau kemasukan jin, supaya dibacakan ke telinga orang tersebut dengan bacaan, Ya Hadarati Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani, insya Allah ia akan sembuh. Dan barang siapa merasa takut dari gangguan orang jahat atau musuh, maka ambil segenggam tanah hitam dan bacakan nama Syekh Abdul Qadir pada tanah itu, lalu sebarkan ke arah yang ditakuti. Insya Allah akan terpelihara dari kejahatan. Dan barang siapa yang mendapat kesusahan hidup, lalu ia bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir, Allah akan mengganti kesusahan dengan kesenangan dan kesulitan dengan kemudahan. Subhanallah. Tunggu video sejarah dan kisah para wali selanjutnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.